Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel saya. Dan jangan lupa please klik subscribe, karena jika kalian klik subscribe itu akan membuat saya lebih semangat lagi untuk membuat konten selanjutnya. Dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Thank you ya beb. Nah, jadi buat kalian jangan lupa setiap hari menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh ya beb ya. Jadi dengan cara minum air putih yang cukup setiap hari, berolahraga. Jadi kadang kita tuh ada beberapa sebagian nggak sempat berolahraga karena kesibukan aktivitasnya itu ya beb ya. Nah, jadi yang nggak sempat berolahraga, seminggu sekali aja olahraga itu udah cukup ya beb ya, dengan cara jogging keliling rumah. Nah, itu udah lebih dari cukup. Nah, sempatkan berjemur di pagi hari. Nah, ternyata panas di pagi hari itu bagus untuk tubuh kita ya beb ya. Jadi sempat-sempatkan walaupun kalian sibuk ya. Nah, jangan lupa juga banyak makan sayur dan karbohidratnya dikurangi ya beb ya, demi kesehatan tubuh. Nah, jadi sesuai dengan judul konten saya, jangan nikahi wanita yang mempunyai 6 sifat ini. Nah, kira-kira buat kalian para pria tuh ya, kalian perlu simak konten ini sampai selesai agar kalian tahu 6 sifat itu apa aja, karena ini sangat penting ya beb ya. Nah, simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah, yang pertama itu adalah ananah. Dia adalah wanita yang banyak mengeluh dan mengadu. Nah, kalau sempat kalian punya istri yang seperti ini, yang hidupnya itu setiap hari mengeluh aja ya, nanti tetangga beli apa aja dia ngadu sama suaminya. Yang si Ono mau ngapain dia ngadu gitu kan. Jadi agak ribet ya beb ya, jika kalian mempunyai sifat istri yang seperti ini. Karena begini ya beb, namanya kita hidup rumah tangga itu segala sesuatunya itu kan harus disyukuri. Karena gini, tidak semua para pria itu ekonominya itu menengah ke atas. Ada juga sih yang di tengah-tengah aja ekonominya, ada yang menengah ke bawah. Nah, takutnya itu kalau jumpa istri yang suka mengeluh gitu, suami kasih uang belanja sekian, istrinya ngeluh, apa-apa ngeluh, semua dikeluhin. Nah, yang pusing kan suaminya ya beb ya. Nah, nggak kebayangkan kalau berumah tangga dengan tipe wanita yang seperti ini. Nah, yang kedua adalah manana. Dia adalah wanita yang terus mengungkit kebaikan-kebaikannya dengan suaminya. Nah, yang ini parah juga beb. Jadi maksud artinya tuh gini beb, misalnya dia mengurus anak, dia mengurus rumah. Jadi mengurus rumah tuh semua pekerjaan rumah dia urusi. Dia ke pasar. Nah, jadi dia sudah melakukan kebaikan. Nah, tetapi kebaikan itu dia ungkit-ungkit ke suaminya. Nah, yang begitu nggak boleh ya beb ya. Terus bisa misalnya yang lain halnya tuh begini. Misalnya keluarga sang suami kepepet membutuhkan uang. Misalnya mertua lagi sakit. Nah, mertua butuh uang untuk membeli obat atau untuk biaya rawat inap. Nah, mertua meminjam uang kepada anak prianya atau meminta uang kepada anak prianya. Nah, di sisi lain, istri awalnya dia iya aja, oke aja, karena suaminya membantu orang tuanya. Tetapi di kemudian hari dia malah suka mengungkit-ungkit hal yang begitu. Nah, kurang lebih yang begitu ya beb ya. Nah, yang begitu nggak boleh sebenarnya yang diungkit ya beb ya.
Jadi kita sebagai istri itu harus legowo, harus ikhlas. Namanya mertua kan orang tua kita juga. Bagaimanapun juga, Beb, yang namanya anak laki-laki itu walaupun sudah menikah, orang tua adalah tanggung jawab dia sampai orang tuanya menutup mata, ya Beb ya. Beda dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan itu, kalau dia sudah menikah, nah yang perempuan itu orang tuanya nggak tanggung jawab dia. Beda dengan anak laki-laki. Kalau anak laki-laki walaupun udah menikah, orang tua dia tetap tanggung jawab dia sampai orang tua menutup mata. Itu perbedaannya. Tetapi jika di dalam berkeluarga, wanita ingin membantu orang tuanya atau ingin memberikan orang tuanya uang, ya nggak masalah ya Beb ya. Itu nggak masalah, atas izin suami dulu. Minta izin ke suami, ceritain gitu, aku tuh mau ngasih orang tuaku uang atau ngasih apa ya, karena izin suami itu perlu ya Beb ya. Nah yang ketiga, Hananah. Dia adalah wanita yang merindukan suami yang lain atau anak dari suami yang lain. Nah ini biasanya terjadi dengan orang yang sudah bercerai. Misalnya wanita itu udah bercerai dari suami pertama, terus dia nikah ke suami kedua. Nah setelah dia menikah dengan suami yang kedua, sepanjang pernikahannya dia malah merindukan suami yang pertamanya. Nah kurang lebih seperti itu. Nah yang begitu nggak boleh Beb ya. Namanya kita sudah pernah gagal di pernikahan pertama, kita harus melupakan masa lalu kita, apalagi mantan suami ya Beb ya. Itu nggak boleh kita ingat, apalagi kita bawa-bawa di pernikahan kedua kita. Kalau kita bawa-bawa di pernikahan kedua kita, itu sangat bahaya Beb. Kita kan nggak pengen ya pernikahan kedua kita itu menjadi hancur lagi kan. Mana tahu tuh suami kedua kali itu pencemburu banget gitu kan. Nah jadi nggak boleh kalian menyimpan sifat yang seperti ini ya Beb ya. Nah yang keempat, Hadakoh. Dia adalah wanita yang membebani suami dalam hal belanja. Nah contohnya itu seperti ini Beb. Misalnya nih, suami itu udah memberikan uang belanja ke istri. Nah sang istri harus mencatat atau memperkirakan uang pengeluaran itu banyaknya seperti apa. Jadi kalau bisa jangan besar pasak daripada tiang, karena itu nggak boleh, benar kan? Nah jadi Beb, kalau kita udah dikasih uang belanja, ya udah kita memanage uang belanja itu. Jadi kalau kita misalnya pengen belanja lagi, terus minta dibayar ke suami, kayaknya nggak boleh kayak gitu juga Beb ya. Namanya suami tentu sudah memberikan gajinya itu seutuhnya ke istri. Nah balik ke istri bagaimana cara menyimpan atau membelanjakan uang gaji suami. Nah terkecuali misalnya kalian dari awal pernikahan itu sudah membicarakan komitmen, misalnya begini, kalian wanita meminta, nanti kalau setelah menikah aku tuh pengennya uang belanja, khusus uang belanja dikasih, terus ada uang untuk diriku sendiri, contohnya uang make up, uang perawatan, atau uang yang lain-lain. Nah jika kalian dari awal pernikahan sudah membicarakan komitmen seperti ini, nah itu lain, beda hal lagi ya Beb ya. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Nah yang kelima, Barokoh. Tipe wanita yang sepanjang hari mengkilapkan wajahnya. Wajah ya Beb ya. Sepanjang hari dia itu merias wajahnya, memoles wajahnya,
jangan membeli perawatan yang harganya fantastis gitu demi perawatan wajahnya. Nah, sementara dia asik merawat wajahnya sampai wajahnya glowing gitu ya. Nah, di sisi lain pekerjaan rumah itu terabaikan, jadi tidak terselesaikan gitu. Yang anak sampai nggak keurus gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu, Beb. Nah, yang keenam, Sadako, tipe wanita yang banyak bicara. Nah, wanita yang seperti ini kalau yang banyak bicara itu sama dibilang dengan cerewet ya, Beb ya. Bawel. Jadi apa aja dia ngomong aja, pokoknya ada aja yang bahan pembicaraannya, sehingga suaminya itu jadi kelabakan. Paham, Beb ya, kelabakan. Suaminya jadi bingung menghadapi istri yang seperti ini. Nah, itu share saya tadi mengenai jangan nikahi wanita yang mempunyai 6 sifat yang seperti ini. Semoga kalian paham ya, Beb ya. Dan jangan lupa klik subscribe, karena jika kalian klik subscribe itu akan membuat saya lebih semangat lagi untuk membuat konten selanjutnya. Dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like.